Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Fuad Nurziha dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok Prodi Promosi Kesehatan akan menyampaikan isu mengenai penggunaan narkoba di kalangan remaja dalam negara Pancasila. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Maulida Nur Arifiani sebagai moderator. Dan rekan-rekan saya Almadhanika Herawati di pihak kontra. Saya Brina Nanina Azaria dari pihak kontra. Saya Divanisa dari pihak pro. Saya Rini Fitrianingsih di pihak pro. Baik, langsung saja ke topik pembahasannya. Di sini ada latar belakang. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat, mulai dari kalangan pelajar atau mahasiswa, orang dewasa, dan selebritis. Narkoba termasuk obat-obatan yang terlarang. Jika mengonsumsi narkoba terlalu lama bisa menyebabkan kecanduan, dan jika sudah lama ketergantungan narkoba, lambat laun orang dalam tubuh akan rusak. Dan jika melebihi takaran penggunaan bisa mengakibatkan overdosis, dan akhirnya menyebabkan kematian. Manfaat yang dirasakan hanya sesaat saja. Jika terus-menerus mengonsumsi narkoba, banyak organ tubuh menjadi rusak, dan biaya untuk mengonsumsi barang haram tersebut sangat mahal. Bisa saja orang tersebut melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Maraknya kasus narkoba yang terjadi di Indonesia semakin kacau karena generasi-generasi bangsa yang rusak karena pengaruh narkoba. Akibat kurang memahami nilai-nilai Pancasila yang ada. Dan dalam ajaran agama pun mengonsumsi narkoba diharamkan. Penyalahgunaan narkoba tidak mencerminkan Pancasila, sila pertama dan kedua. Dikarenakan narkoba barang yang haram dan dilarang oleh agama yang telah melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan dapat merugikan diri sendiri ataupun orang sekitar kita, yang termasuk melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, penyampaian pro dan kontra. Kepada rekan-rekan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk menyampaikan argumen saya terkait dengan adanya ketersediaan narkoba. Menurut saya, narkoba itu memiliki beberapa manfaat dari berbagai jenisnya. Narkoba itu sendiri nafsa banyak dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya penggunaan morfin yang dapat menghilangkan rasa nyeri, dan kokain yang biasanya digunakan sebagai anestetik atau obat bius. Biasanya itu pada pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Namun karena efeknya seperti halusinasi, kemudian meningkat rasa senang bagi pemakainya untuk memberikan rasa nikmat. Menjadi permasalahannya adalah bukan dari narkoba itu sendiri, melainkan dari pihak-pihak yang sengaja menyalahgunakan narkoba untuk kenikmatan sesaat. Cukup sekian. Saya dari tim kontra izin masuk menyampaikan pendapat saya. Mohon maaf kalau saya tidak sependapat karena memang benar narkoba itu ada kan jenisnya ada banyak, dan beberapa narkoba memang bisa untuk menyembuhkan suatu penyakit. Namun jika kita lihat di kalangan masyarakat kita, terutama anak remaja, itu banyak yang menggunakan narkoba hanya untuk bersenang-senang. Pada dasarnya saat mereka mengonsumsi narkoba itu akan menimbulkan ketergantungan, mereka akan ketagihan dan akan terus-menerus mengkonsumsi narkoba. Dan hal itu menyebabkan efek samping yang sangat besar bagi diri mereka sendiri, terutama pada tingkah laku yang mungkin berubah drastis, terus pada psikologi anak remaja yang mengkonsumsi narkoba tersebut. Jadi narkoba ini lebih baik jangan dikonsumsi pada anak-anak remaja secara sembarangan itu, dan jangan disalahgunakan. Jadi lebih baik
jangan digunakan karena emang berdampak jangka panjang pada diri mereka sendiri. Dampaknya itu fatal sekali bagi organ tubuh mereka. Jadi dan hal ini itu juga melanggar Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih. Saya di bidang pro, saya izin menambahkan sebenarnya jika seseorang mengkonsumsi narkoba dalam ukuran yang tepat dan takaran penggunaan narkoba sendiri harusnya sesuai dengan anjuran dokter, tidak semata narkoba dikaitkan dengan hal negatif, karena narkoba sebenarnya dapat berguna untuk di bidang medis untuk menghilangkan rasa sakit pada seseorang. Baik, terima kasih Mbak Rini. Saya Ahmad dari tim kontra izin menyanggah. Jika dilihat dari segi agama sendiri itu, yaitu menurut agama Islam, ada ajaran yang melarang umat muslim untuk mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu yang membahayakan bagi dirinya sendiri ataupun untuk orang di sekitarnya. Misalnya dalam penggunaan rokok, alkohol, ataupun narkoba sendiri. Dan narkoba itu kan juga merupakan suatu barang haram yang harus dihindari, terutama oleh umat muslim. Penyalahgunaan narkoba sendiri itu sering bertolak belakang pada nilai Pancasila, terutama pada Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini kan mengajarkan agar semua masyarakat Indonesia taat dalam beragama sesuai dengan agama yang dianut, sedangkan menurut agama Islam sendiri, narkoba itu dilarang karena dapat membahayakan diri sendiri. Dan dalam ajaran agama itu tidak ada agama yang membenarkan bahwa mengkonsumsi ataupun menggunakan barang haram seperti narkoba itu benar. Gitu, terima kasih. Saya Brina dari pihak kontra izin menambahi. Menurut saya, penggunaan narkoba juga mempengaruhi suatu negara. Seperti yang dikemukakan tadi, bahwa penggunaannya melanggar Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Indonesia akan kehilangan penerus bangsa, memiliki generasi penerus yang tidak bermutu. Meningkatnya kasus kriminal, dan bahkan bangsa Indonesia bisa hancur. Mohon maaf, saya dari pihak pro izin masuk. Terkait penggunaannya, narkoba itu ada beberapa hal yang memang dapat digunakan dalam keadaan darurat, sehingga konsumsi narkoba tidak selamanya dilarang apabila memang sangat dibutuhkan dalam kondisi yang sangat mendesak dan darurat. Saya dari pihak pro izin menambahkan pendapat dari Mbak Diva. Ya betul, misalnya digunakan sebagai obat untuk suatu penyakit. Menurut penelitian nasional Institute on Drug Abuse, narkoba salah satunya ganja dapat mengobati berbagai penyakit seperti HIV/AIDS, multiple sclerosis, Alzheimer, termasuk beberapa gangguan mental, senyawa THC dan CBD yang ada pada ganja juga dikenal sebagai pereda nyeri. Seperti itu. Saya dari tim kontra izin masuk. Dari pihak kontra saya berpendapat dikarenakan narkoba itu tidak sekedar mempengaruhi tingkah laku dan psikologi para penggunanya. Narkoba pun fatal untuk organ tubuh keseluruhan. Malah dapat mengakibatkan penyakit permanen sendiri yang menyerang organ tubuh sehingga berdampak buruk pada diri sendiri. Hal ini melanggar sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima Saya dari pihak kontra izin masuk. Nah ya, pengguna narkoba juga dapat mempengaruhi remaja, adanya perubahan sikap,
kepribadian, dan perangai. Menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Menjadi emosional, mudah marah, dan mudah tersinggung. Malas, tidak memedulikan kesehatan, suka mencuri atau berbuat kriminal hanya untuk membeli narkoba. Ini berkaitan dengan penyimpangan sikap yang dilakukan remaja yang sangat berpengaruh pada penerus bangsa. Karena ketika remaja sudah kecanduan dan ketergantungan oleh narkoba, mereka akan berusaha melakukan apapun untuk mendapatkan narkoba ini. Jadi dengan cara apapun mereka akan menghalalkan segala cara lah istilahnya agar mereka bisa mendapatkan narkoba ini. Jadi sangat amat akan merusak moral bangsa. Terima kasih atas argumen yang disampaikan oleh rekan-rekan semuanya. Jadi kesimpulannya adalah dari pihak pro menyatakan bahwa ketersediaan narkoba perlu ada untuk kepentingan medis yang dapat digunakan untuk keadaan darurat. Namun begitu penggunaannya harus sesuai dengan anjuran dokter yang bersangkutan. Sedangkan dari pihak kontra menyatakan bahwa segala bentuk konsumsi narkoba sangat berbahaya bagi si pengguna karena memiliki efek atau dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan sekitarnya. Selain itu, sangat berpengaruh terkait dengan sikap dan pola pikir tentang kemajuan para generasi penerus bangsa. Sekian presentasi dari kami, kelompok promosi kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.